Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan ulang tentang keutamaan tauhid, yaitu keutamaan tauhid itu ada banyak. Di antaranya yang pertama adalah mendapatkan rasa aman di dunia dan di akhirat. Kita tentu sebagai manusia menginginkan rasa aman di dunia maupun di akhirat. Yang di akhirat itu sangat penting. Jikalau kita tidak memiliki rasa aman hanya di dunia saja, maka di dunia pun kita tidak akan betah, apalagi di akhirat. Yang kedua adalah mendapatkan hidayah yang sempurna menuju shiratal mustaqim atau jalan yang lurus. Dalil untuk keutamaan ini tercantum dalam surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, syirik, mereka itu yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Keutamaan ketiga adalah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala wajibkan dirinya untuk tidak mengazab orang yang tidak melakukan kesyirikan. Inilah keutamaan besar Allah bagi orang-orang yang bertauhid. Allah tidak akan mengazab mereka. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dan kewajiban Allah Subhanahu wa taala atas hambanya tidak mengazab orang yang tidak melakukan kesyirikan sama sekali. Keutamaan keempat, menggugurkan dosa-dosa. Seorang yang bertauhid dan tidak menyekutukan Allah sama sekali, kemudian istiqomah sampai meninggal dunia, maka jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuni segala dosanya. Hal ini menunjukkan luasnya rahmat Allah kepada ahli tauhid dengan mengampuni segala dosa-dosanya. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan barang siapa yang bertemu denganku dengan membawa kesalahan sebesar isi bumi tanpa menyekutukanku dengan yang lainnya, maka aku akan menemuinya dengan ampunan sebesar itu pula. Keutamaan yang kelima, sesungguhnya tauhid membebaskan hamba dari ketergantungan kepada manusia. Barang siapa bertauhid, maka ia akan terbebas dari ketergantungan kepada manusia. Ia hanya bergantung, berharap, dan takut kepada Allah saja. Hatinya hanya bergantung kepada Allah sehingga hanya bertawakal kepada Allah semata. Inilah kunci kebahagiaan, ketenangan, dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 175 yang artinya, sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Keutamaan keenam yaitu haramnya neraka atas hamba yang sempurna keimanannya. Barang siapa yang bertauhid, menjalankan konsekuensinya dengan menjauhi dosa-dosa besar dan ikhlas dalam beribadah, maka Allah akan mengharamkan neraka untuk. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan neraka atas hamba yang mengucapkan kalimat tauhid dan dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan ketujuh yaitu pemberat utama timbangan amal seseorang. Sahabat Abdullah bin Amr menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Nabi Allah Nuh alaihissalam ketika maut hendak menjemputnya, ia berkata kepada anaknya, Aku akan berwasiat kepadamu. Aku memerintahkan kepadamu dua hal dan melarangmu dari dua hal. Aku memerintahkanmu mengucap La ilaha illallah. Sesungguhnya 7 langit serta 7 bumi diletakkan pada satu neraca, lalu kalimat La ilaha illallah diletakkan pada neraca lainnya.
niscaya akan condong neraca yang diletakkan kalimat la ilaha illallah padanya. Keutamaan ke-8 yaitu masuk surga. Barang siapa bertauhid dan mengamalkan konsekuensinya dengan meninggalkan dosa-dosa besar, maka ia akan masuk surga. Seandainya ia terjatuh dalam perbuatan dosa, maka ia dibawa kehendak Allah. Jika Allah berkehendak akan mengampuni ataupun menyiksanya, akan tetapi pada akhirnya ia akan masuk surga karena besarnya keutamaan tauhid. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.